Shalom adik-adik remaja. Ya, kembali lagi bertemu dengan Kanapri. Ya, di sini kita akan belajar tentang Yunus, di mana Tuhan memimpin kehidupan Yunus. Ya, pada pagi ini kita akan belajar dari peristiwa Yunus. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan kesehatan pada hari ini. Kiranya anugerah Tuhan terus memberkati, menyertai setiap kami ya Bapa. Kami buka kelas kami mau belajar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan belajar dari kisah Yunus, di mana seorang Yunus adalah hamba Tuhan yang Tuhan mau utus pergi ke Niniwe. Ya, pada saat Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe, apa yang Yunus lakukan? Yunus tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia lari dari perintah Tuhan. Dia malah pergi ke Tarsis. Ya, di sini kita belajar bagaimana pada saat Tuhan perintahkan Yunus untuk ke Niniwe, dia malah lari ke Tarsis. Apa yang Yunus lakukan ke Tarsis? Ya, kita kurang tahu juga apa yang Yunus lakukan, tapi kita akan melihat perjalanan Yunus. Apakah Yunus sampai ke Tarsis atau tidak? Ya, pada saat Tuhan Allah memerintahkan Yunus untuk ke Niniwe, dia ke dermaga. Dia menyewa satu kapal. Kapal itu ternyata kapal ini mau ke Tarsis. Jadi Yunus ikutlah sama kapal itu ke Tarsis. Dia membayar uang supaya dia bisa ikut di kapal itu ke Tarsis. Ya, pada saat di perjalanan Yunus tertidur di umbung kapal atau di dasar kapal, di tempat yang paling dalam. Yunus tidur di situ. Pada saat perjalanan tiba-tiba mereka mengalami ombak yang sangat besar. Ya, sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Ini adalah bencana yang mereka alami karena Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Ya, pada saat perjalanan diombang-ambinglah kapal mereka. Lalu masuklah awak kapal itu ke dalam dan membangunkan Yunus. Bangunlah, katanya kepada Yunus. Berdoalah kepada Tuhanmu supaya kita tidak tenggelam. Lalu Yunus bangun dan terjadi perdebatan dengan awak-awak kapal. Mereka bilang, siapakah yang telah melakukan dosa di antara kita, sebab gelombang ini tidak biasa, katanya. Pada saat itu mengakulah Yunus. Pas mereka lempar undian, kenalah Yunus. Lalu Yunus bilang, angkatlah aku, buanglah ke laut, maka badai ini akan reda, kata Yunus. Pada saat itu diangkatlah Yunus dan dibuang ke laut. Tetapi apa yang terjadi? Badai itu reda dan kapal itu melanjutkan perjalanannya. Lalu Allah melihat Yunus ada di tengah-tengah lautan. Ya. Ketika Tuhan melihat Yunus, Tuhan memerintahkan ikan besar untuk memakan Yunus. Ketika Yunus dimakan oleh ikan besar, Yunus tidak mati. Dia malah hidup di dalam perut ikan itu dan bertahan hidup selama 3 hari 3 malam lamanya, dengan keadaan gelap gulita, tanpa makanan. Ya, Yunus bertahan dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Setelah itu ikan itulah berenang ke pinggir dan memuntahkan Yunus di tepi pantai.
melihat bahwa Allah sayang kepada Yunus. Meskipun Yunus telah melakukan dosa, Tuhan tetap memimpin kehidupan Yunus sehingga dia tidak jauh dari Tuhan, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Ya, belajar dari peristiwa Yunus. Di situ ketika Yunus mengalami masalah itu, dia langsung bertobat kepada Tuhan. Baiklah Tuhan, aku akan ke Niniwe, memberitakan Injil di sana, memberitakan firman-Mu supaya banyak orang yang bertobat. Nah, di sini Yunus tidak mau ke Niniwe karena orang-orang Niniwe itu banyak berbuat dosa. Nah, kata Yunus, orang yang berbuat dosa itu harus dihukum, biarlah mereka binasa, katanya. Tetapi Tuhan memerintah Yunus supaya dia harus memberitakan Injil di Niniwe. Itu adalah satu hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Ya, itu yang kita pelajari dari Yunus. Ya, ketika dia jauh mau meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap panggil dia, Tuhan tetap pimpin hidup Yunus sehingga Yunus tidak tersesat dalam hidup yang salah. Ya teman-teman, kita belajar dari peristiwa ini bagaimana Tuhan akan memakai kita, akan menolong hidup kita dari segala hal bahaya. Seperti Yunus, seharusnya Yunus lemas di tengah-tengah laut, tetapi Tuhan berikan dia tumpangan melalui ikan besar. Ini adalah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan begitu menyayangi kita, Tuhan begitu sangat mencintai kita. Ya, baiklah, sekian dulu firman-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.